Ada beberapa privilege yang aku rasain juga sih. Pertama yang pasti jadi tahu gimana cara kerja demokrasi di Indonesia, itu pertama. Kalau misalkan honor dari KPPS sendiri, setahu aku tuh kisaran 1.100.000 sampai 1.200.000-an. Anak muda juga harus kontribusi sih, karena kalau misalkan seandainya anggota KPPS udah yang berumur gitu-gitu tuh, ternyata setelah aku lihat job desk-nya cukup berat juga, soalnya yang pasti milih harus berdasarkan research sendiri itu sih, dan jangan golput. Kalau aku sih biasanya sekarang lagi jadi teacher assistant dan lagi training teacher juga di salah satu bimbel swasta gitu. Sama sebenarnya aku juga ini sambil jualan ayam. Jadi awalnya tuh emang aku jadi salah satu anggota Karang Taruna kan di RT. Terus suatu hari emang salah satu apa ya namanya, kalau bisa dibilang sekretaris Karang Taruna juga, itu tuh ngupload di WA grup kita, ini ada kesempatan nih buat daftar jadi anggota KPPS, siapa aja yang mau ikut. Nah terus temen aku ngechat Japri gitu, bilang kalau kak ayo ikut kak, ikut KPPS, kayaknya seru dah. Terus lumayan juga dengan pengalaman gitu kan. Udah akhirnya ikut, didaftarin, dan itu sekitar kayak bulan Desember kalau nggak salah. Terus udah deh sekarang jadi anggota KPPS. Nah itu sih sebenarnya awalnya agak khawatir ya. Ternyata emang sebelum jadi anggota KPPS aku disuruh cek kesehatan juga, suruh ke puskesmas dan gak bayar, itu gratis juga. Suruh cek kalau nggak salah gula darah, terus apa ya, pokoknya screening kesehatan gitu deh. Terus kita juga disuruh isi salah satu website, isinya juga screening kesehatan gitu, kira-kira kalau misalkan sehari-hari sakit kepala apa enggak, pusing apa enggak, ada riwayat penyakit apa enggak. Jadi aku jadi anggota KPPS juga kekhawatirannya udah lumayan menurun, karena setidaknya dari pihak atas, dari pihak pemerintahan itu juga udah aware sama kita kalau emang harus diperhatiin nih kesehatan kita setiap individunya gitu. Jadi, alhamdulillahnya aku orang yang cukup apa ya, kalau waktu tuh bisa cukup ngeorganisir walaupun lagi banyak kegiatan, terorganize gitu. Jadi kadang aku apa namanya, setiap hari tuh aku buat kayak kegiatan gitu, jam segini itu ngapain, jam segini tuh ngapain. Dan kalau misalkan udah kecapean ya aku bakalan kayak yaudah istirahat, waktunya istirahat. Jadi dengerin apa ya, dengerin tubuh aja sih. Kalau udah ngerasa nggak enak, lebih baik istirahat daripada lanjut. Kalau selama ini sih jadi anggota KPPS paling bimbingan teknis sih yang banyak, karena aku kan salah satu dapat tugas jadi sirekap. Jadi sirekap tuh nanti kita yang pegang aplikasi namanya sirekap, itu buat ngerekap hasil-hasil pemilu dan hasil-hasil yang kayak apa sih, DPT gitu-gitu deh, hasil-hasilnya pokoknya. Nah itu tuh aku bimbingan teknis baru itu aja sih. Dan paling diskusi sama teman-teman yang lain, atau karena aku masuk ke grup KPPS dan TPS di kelurahan, jadi kadang aku suka merhatiin ada apa aja sih nih di grup gitu sih paling. Jadi kemarin sempat ada 2 bimbingan teknis. Yang pertama dari PPS langsung, itu satu kelurahan tapi diwakilkan dari setiap TPS tuh setidaknya ada 2 orang. Itu kira-kira ada mungkin 3-4 jam kalau nggak salah. Terus yang kedua ada khusus bimbingan teknis yang TPS di RW aku aja. Itu juga sekitaran segitu sih durasinya, 3-4 jaman mungkin. Matiin lampu. Elda, ayo dah sama gua sama Laura ke sono bareng.
buat rapat inian KPPS. Gue samper ya. Hati-hati di jalan. Iya. Yo. Udah ada Bang Rian ya? Nggak ada. Udah ada Bang Rian ya di sana. Iya. Iya. Halo. Yuk. Bisa ntar malam, bisa besok. Mungkin gua ambil 4 juta dulu, 210-nya biar nanti ngambil di kantor cabang. Kalau hari ini kegiatannya kita review modul-modul yang harus dibaca karena kan rata-rata kita masih baru nih. Bahkan ada salah satu temen aku juga yang pemilih pertama. Dan banyak modul-modul yang harus kita review gimana nih kalau misalkan kita coblos ini jadinya surat suaranya sah apa enggak, terus ada berapa kotak suara, berapa bilik, terus kalau misalkan ada yang datang ini masuknya ke daftar pemilih mana, gitu-gitu sih. Terus review-review modul sama pembagian tugas, nanti kamu ada di posisi ini ya. Gitu. Sebenarnya pertama tertarik jadi anggota KPPS karena penasaran juga sih, pengen tahu aja kayak ini tuh kalau misalkan lagi pemilu tuh sebenarnya orang-orang ini tuh ngapain aja sih gitu. Terus ini tuh surat suara tuh jalannya kemana gitu. Karena kan jatuhnya kalau anggota KPPS di tiap TPS tuh kita kan kayak jadi frontliner gitu kan. Terus penasaran aja cara kerjanya kayak gimana. Itu sih ada beberapa privilege yang aku rasain juga sih. Pertama yang pasti jadi tahu gimana cara kerja demokrasi di Indonesia, itu pertama. Terus kedua, karena ini dilakukan di seluruh Indonesia, terus aku ketemu juga sama anggota-anggota KPPS yang lain. Itu pertama dapat relasi juga, dapat info-info gimana sih kalau KPPS lu, gimana sih kayak ini, gimana sih cara kerjanya, gimana sih tata caranya tuh kita kayak bisa saling ngasih informasi gitu loh Kak. Terus karena jadi anggota KPPS tuh sempet trending topik juga ya di Twitter, di TikTok, terus jadi kayak ngerasa iya sih agak-agak relate gitu kalau misalkan ada tren-tren TikTok, jadi kayak bisa relate gitu. Gajinya kalau misalkan honor dari KPPS sendiri, setahu aku tuh kisaran 1.100.000 sampai 1.200.000-an. Itu untuk anggota KPPS aja. Gitu itu sih. pas hari H pemilu aja ya? Iya, dan setahu aku informasinya itu bakal dikasih honornya itu H+1 setelah pemilu itu. Berarti tanggal 15 ya? Iya. Tanggal Nah, segitu. kalau misalkan selain yang hari H pemilu ada lagi nggak Pak sih Pak? Sebenarnya ada sih Kak, itu uang konsumsi dan uang transport. Karena kita kan ada kayak bimbingan teknis, ada pelantikan-pelantikan, itu juga ada honornya sebenarnya untuk transport dan konsumsi. Kalau menurut aku cukup penting sih, soalnya apalagi kan kita generasi muda tuh kayak jadi penerus bangsa gitu ya katanya mah. Bukan katanya lagi, emang penerus bangsa. Dan melihat kejadian yang tahun-tahun lalu tuh menurut aku anak muda juga harus kontribusi sih, karena kalau misalkan seandainya anggota KPPS udah yang berumur gitu-gitu tuh ternyata setelah aku lihat job desk-nya cukup berat juga, soalnya meriksa dokumen-dokumen harus lebih teliti dan jam kerjanya kan juga cukup panjang ya, jadi staminanya juga harus kuat gitu. Sedangkan kalau misalkan yang tua-tua atau
yang lansia, mungkin yang gak remaja lah gitu, entah dia mungkin ada riwayat penyakit apa gitu-gitu kan, jadinya agak bikin terhambat juga takutnya. Beda job desa. Jadi yang anak-anak muda tuh bener-bener lebih ke dokumen dan data-datanya itu, tapi kalau yang orang tua dia ngawasin gitu-gitu sih, lebih kayak ngebantu ngawasin. Yang pasti milih harus berdasarkan research sendiri itu sih, dan jangan golput.